kira-kira begini, apa namanya, dari sekian banyak penjelasan itu kita bisa menilai lah ya, mana yang kemudian apa namanya visi misi yang realistis, mana visi misi yang visioner gitu ya, dan mana visi misi yang cuman bentuk kegenitan aja, ya gimmick aja gitu kan. Nah menurut saya walaupun banyak dibahas ya soal kesejahteraan prajurit, tapi persoalan kesejahteraan prajurit itu kemudian lebih terlihat di dalam debat kemarin, itu lebih terlihat sebagai bentuk kegenitan saja untuk menggoda potensi elektoral di keluarga besar TNI kan gitu. Istri prajurit, iya kan, kesejahteraan itu urusan orang rumah, Pak. Betul, Pak. Ya kan, urusan orang rumah. Jadi soal kesejahteraan, soal anak prajurit yang kemudian akan dikuliahkan gratis. Kemudian ada juga soal bagaimana meningkatkan jumlah jenderal perempuan misalnya seperti itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk kegenitan gitu ya. Termasuk soal rumah prajurit itu? Nah iya sama, itu bentuk-bentuk kegenitan. Bahkan itu pun dengan menggunakan data yang setahu saya agak kurang pas gitu ya, agak kurang tepat. Gitu ya. Karena misalnya soal rumah prajurit itu misalnya, kebutuhan rumah prajurit itu 600 ribuan lah ya, 600 ribuan tempat tinggal hunian ya. Kita sebut hunian ya. Bukan enggak harus rumah. Karena tidak harus rumah, karena bisa rusun segala macam kan. 600 ribu hunian lebih gitu ya. Sampai sekarang dalam catatan kita sudah ada 400 ribuan hunian yang tersedia. Jumlah prajurit kita itu sekitar 400 ribu lebih, dan sebagian diantaranya ini bujangan, gitu ya. Bujangan yang harus tinggal di mes, di barak segala macam. Jadi belum butuh tempat tinggal. Jadi saya jadi mikir yang problem rumahnya itu di mana kemudian gitu loh. Iya. Oke. Iya kan? Ya. Nah, artinya sampai itu menjadi problem yang harus diperdebatkan sedemikian rupa dalam debat gitu ya, debat capres ini. Kalau itu kemudian dalam forum evaluasi di kementerian atau instansi teknisnya itu nggak ada masalah saya kira ya. Tapi kalau dalam debat capres kita kan terlalu sibuk kemudian mengurus hal-hal yang mikro begitu, sementara isu besarnya ini kita mau belanja ini, belanja itu, mau bikin ini, bikin itu, mau adakan ini itu. Duitnya dari mana gitu. Itu yang mestinya juga diperdebatkan, keleluasaan fiskal kita ya, bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berada pada kondisi yang ideal, beli pesawat baru misalnya, bukan beli pesawat bekas, beli alutsista dengan nggak perlu hutang misalnya. Walaupun itu juga menimbulkan pertanyaan bagi saya, kalaupun kita punya cash gitu ya, artinya ada ketersediaan anggaran yang cukup untuk belanja cash, belanja tunai, di mana produsen alutsista yang kita bisa belanja tunai, belanja cash tanpa hutang. Maksudnya kita kayak ke supermarket gitu ambil barang itu nggak bisa langsung? Ya nggak bisa, barangnya itu made by order. Barangnya itu dibikin berdasarkan pesanan. Kalau nggak ada yang pesan ya nggak dibikin. Terus karena baru dibikin kalau ada pesanan, dia multi years. Dia multi years, ya kan? Syaratnya dia baru akan kita mulai dibikin setelah ada DP. Karena ada DP berarti kan ada angsuran berikutnya. Itu apa namanya dalam sistem keuangan negara kalau bukan hutang? Dalam catatan itu namanya apa kalau bukan hutang? Kalau ada prinsip mencicil itu kan. Nah, itu kan juga akhirnya tidak bisa terjelaskan. Kita bicara fokus pada keyword utang, keyword bekas segala macam, tapi nggak ada kesempatan. Kalaupun toh ada kesempatan, itu sempat ada kesempatan untuk bicara soal pesawat bekas itu dan utang, tapi kemudian nggak bisa dielaborasi karena kok begitu jawabannya kok mungkin agak Pak Prabowo terutama ya, jawabannya mungkin dianggap sudah cukup. Ini kalau dilanjutkan makin bagus jawabannya mungkin gitu ya. Akhirnya beralih lagi ke persoalan lain. Jadi lompat-lompat dan akhirnya kita nggak melihat hal-hal yang
sangat serius ya, atraksi aja nih kemarin debat ini kan gitu. Iya. Anda lihat juga itu atraksi aja itu Pak, termasuk salah satu fokus gitu misalnya Pak, yang juga jadi perdebatan dan kita pun juga nggak paham sampai sekarang gitu ya, soal